Sebelum lanjut, tekan subscribe channel ini, like dan tekan gambar bel agar tidak ketinggalan berita. Terima kasih. Jadi dengan diumumkannya 6 calon, ini disebut 6 calon atlet sepak bola dari Sulawesi Utara yang nanti akan berlatih di Milan Academy, maka persiapan yang dalam waktu dekat yang urgent sudah harus dipersiapkan adalah pelaksanaan tes untuk fisik, kesehatan, dan laboratorium. Jadi 3 komponen ini harus dilewati oleh mereka berenam. Oleh karena itu, direncanakan tes akan dimulai pada hari Sabtu jam 8 tepat sudah mulai. Jadi setengah 8 kita sudah pergi tanpa sarapan. Oleh karena itu, 6 atlet ini akan diundang, kalau boleh malam ini akan diundang supaya hari Jumat sore itu sudah ada di Manado. Karena persyaratan pemeriksaan laboratorium itu 8 jam harus puasa. Jadi kita akan kontrol di mana mereka menginap, kemudian kita puasakan. Jadi misalnya jam 8 malam makan terakhir. Sampai jam 10 masih ada tenggang waktu yang tetapi setelah jam 10 tidak lagi diperbolehkan makan. Baru kemudian jam 8 itu sudah ada di gedung KONI untuk dilakukan 3 tes ini. Tes yang pertama adalah pengambilan darah dan urina. Oleh karena itu, ini harus dipersiapkan. Jadi setelah pengambilan darah, itu mungkin hanya berlaku setengah jam untuk 6 orang. Kemudian diambil urina, ada tabung khusus, baru kemudian dilakukanlah pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan oleh dokter spesialis yang nanti akan memeriksa semua komponen mulai dari kepala sampai ke kaki. Dan kemudian setelah selesai mungkin 1 jam, baru dilakukan tes untuk 6 komponen, 6-8 komponen untuk performance fisik mereka, yaitu kelenturan, kelincahan, daya tahan, kekuatan, baru kemudian indeks massa tubuh, refleks, dan komposisi lemak. Jadi semua ini akan dilakukan pemeriksaan 1 hari full, ini yang agak lama. Jadi mungkin sampai sore hari. Jadi dianggap bahwa hari Sabtu semua sudah menyelesaikan tes. Jadi tidak ada yang terlambat. Kalau ada datang hari Senin itu tidak bisa, karena ini harus dilakukan sekaligus kolektif. Karena alat ini akan dibawa ke kantor KONI, dipinjam, akan dibawa, itu sudah disewa. Dan kemudian setelah itu dipulangkan. Tidak boleh lagi hari Senin mau diambil ulang. Nanti seperti yang Ibu sampaikan, nanti beberapa minggu sebelum berangkat ke Milan dilakukan tes ulang untuk melihat progresif hasil latihan. Dan ini akan masuk di dalam fase-fase penilaian siapa yang pergi dari 6 ini. Mungkin 3 ini. Oleh karena itu, pesan dari kami sebagai tim pemeriksa agar supaya kalau boleh didampingi oleh pelatih semua hari Jumat sudah ada. Karena nanti sesudah tes itu kita akan memberikan simulasi latihan-latihan sebagaimana yang ada, simulasi latihan yang ada di Milan. Dan setelah misalnya atlet pulang, misalnya ke Tahuna, ke Kota Mobagu, pelatih di sana yang akan melanjutkan program-program ini dengan harapan bahwa ada keseragaman di dalam program latihan, sehingga kalau dia kembali lagi untuk dilakukan tes latihan keterampilan untuk 1 bulan terakhir sebelum berangkat, dianggap bahwa komponen-komponen ini sudah sesuai dengan standar, sehingga atlet tidak akan kaget model latihan di Tahuna misalnya beda dengan di Milan. Kita sudah akan membuat simulasi karena videonya sudah ada. Jadi kita akan membuat bagaimana latihan di Milan, itu kita sudah mulai latihan di kabupaten kota di mana anak-anak ini berada. Nah, keuntungan tes ini pertama adalah untuk melihat sejauh mana kondisi fisik masing-masing atlet. Dari situ kita akan membuat ranking, misalnya si A poin VO2 max-nya tinggi, si B rendah. Nah, di dalam program latihan berarti VO2 max yang rendah-rendah ini yang harus ditingkatkan. Yang sudah bagus mungkin flexibility yang rendah, itu yang diberikan porsi. Jadi
komponen-komponen ini akan memberikan evaluasi bagi pelatih. Oh, si A yang kurang ini, yang perlu ditambah ini, programnya sudah ada, sehingga pulang tinggal mereka latihan. Setelah kembali dari sana, berarti setelah dites ulang tentu akan berbeda. VO2 max misalnya 50, pada waktu tes misalnya hari Sabtu, dia datang sudah 55. Karena bagaimanapun juga dalam 3 bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, jadi 3 bulan lebih sedikit itu sudah cukup untuk meningkatkan indikator-indikator untuk kemampuan fisik pesepak bola sesuai dengan standar. Dan nanti sesudah dites, mereka pulang akan diberikan program latihan dari kami sampai dengan menu makanan. Jadi setelah mereka pulang akan disimulasi makanan-makanan yang nanti dimakan oleh atlet di Eropa, khususnya di Italia, sehingga mereka tidak kaget, tidak tergantung lagi kepada nasi, tetapi pada roti, kemudian kentang dan lain sebagainya, karena tidak ada persediaan makanan khusus. Kalau di dalam camp latihan itu mereka sudah punya target, misalnya nilai kalori 3000 kalori dengan menu A, B, C, D, E. Tidak ada misalnya, oh saya mau suka nasi goreng, besok saya mau suka super mie. Tidak ada di sana. Oleh karena itu nanti ada waktu untuk berdiskusi, untuk persiapan. Karena seperti yang Ibu sampaikan tadi, 3 duta dari Indonesia yang akan ke Italia itu membawa nama baik Sulawesi Utara dan sekaligus Indonesia, sehingga kalau kita mengirim mereka yang performance-nya terlalu di bawah, tidak ada kepercayaan lagi dari pihak Milan Academy untuk mengundang lagi. Tapi kalau kita mengirimkan yang bagus-bagus, tentunya peluang untuk tahun depan itu seperti yang disampaikan tadi, ternyata ada peluang untuk itu. Saya kira itu penjelasan supaya akan ada undangan, prosedurnya. Yang penting mereka yang akan datang ini harus ada persiapan, misalnya training spak, ada celana olahraga, ada sepatu kets, ada kaos kaki dan lain sebagainya. Karena ini adalah pengetesan fisik sebagaimana yang sudah sering dilakukan, bahwa prosedurnya harus menggunakan pakaian olahraga, kemudian istirahat yang cukup. Tadi sudah disampaikan bahwa sambil dengan pelaksanaan tes hari Sabtu sampai hari Jumat tidak ada yang minum alkohol, rokok, obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Kemudian istirahat yang cukup, karena nanti akan dinilai selama 3,5 bulan kedisiplinan anak-anak. Jangan cuman karena lolos, setelah lolos seenaknya, tidak boleh. Karena ini kita harus menjaga kualitas atlet yang kita akan kirim. Oke, terima kasih.